Wal khamisu utawi kang kaping 5 Allah yamura iku yen to ora ngliwati sapa wong Allah yamura iku yen to ora ngliwati sapa wong baina yadayir musalli dalam antarane ngarepe wong kang salat dalam antarane ngarepe wong kang salat wayarumu mongko aro al mururu opo lewat baina yadayil musalli dalam antarane ngarepe wong kang salat wa sutratihi lan sutroe musalli. Sutro itu aling-aling ya, sutroe musalli. Salatan kelawan salat sahihatan kang sah. Sahihatan kang sah. Fi i'tiqadil musalli ing dalam i'tiqade wong kang salat walau naflan senajan salat sunnah wa illam yajid lan lamun ora nemu wa illam yajid senajan ora nemu sapa almaru wong kang lewat almaru sapa almaru wong kang lewat tariqon ing dalan akhara kang liya haitsu lam yuqassir sekira-kirane ora pepeko al musalli sapa wong kang salat wa yajuzu lan menang al mururu apa lewat al mururu apa lewat Ida toro nalikane kapaksa ilahi maring murur al murur ikin kodi nabi berikin krono nyelametake seumpamane wong kang kerem li'in qoti nahwil berikin krono nyelametake seumpamane wong kang kerem alal mu'tamati ing atase kaul kang mu'tamad barakola tetapine wis nukil al imamu sinten imam anil a'immati saking piro-piro imam jawazahu ing menange al-murur illa yajid nalikane ora nemu sapa almaru tariqon ing dalan
dhaifun iku dhaif. Amma in qasara anapun lamun pepeko al musolli sapa wong kang salat al musolli sapa wong kang salat bi an salat lawan yen salat sapa musolli fi ma'alin ing dalem panggonan yang dibukan kan kaprah iki ing dalem mahal iki ing dalem mahal al mururu opo lewatan biro-biro lewatan dari kal wakta ing dalam mengkono-mengkono waktu dari kal wakta ing dalam mengkono-mengkono waktu kal matopi kaya wong kang tawaf gimana? Kal matafi kaya gon tawaf au taroka utawa ninggal sapa almaru qur'atan ing pengganan fi sopin ing dalem sop fi sopin ing dalem sop kudamahu ing dalem ngarepe musolli partija moko butuhake partija moko ten butuhake ya lil mururi maring lewatan baik daya tinggi ing dalam antarane ngarepe almaru lisatia krono buntune almurur fala yahrumu mongko ora haram apa almurur zalikal waqamah wa in ta'addada lan senajan piro-piro bilangan al subuhu opo piro-piro sam wasa tisu tawi kang kaping 6 Allah ya mala iku yen to ora nglakoni sapa wong il masjid ing dalem masjid il masjid dalam masjid bi amalin dunia kelawan amalan dunia ya amalin dunia kelawan amalan dunia ka ayya bi anoyo yeto adol sapa wong au yastaria utawa yeto tuku sapa wong wa yusanu lan den sunatake ayamula apa yeto ngucap sapa wong
Inda ru'yati dalika ing dalem nalikane ningali mengkono-mengkono yabi'a au yastari mengkorbi inda ru'yati dalika ing dalem nalikane ningali mengkono-mengkono gitu mengkono-mengkono wong kang adol ing dalem masjid ngono Mas. La arba'a muga-muga ora paring bati. La arba'a muga-muga ora paring bati bati. Allahu sinten Allah tijarotaka ing dagangan sira. Wasabi'u tawi kaping 7 Allah yatakalama iku yen ora ngomong sapa wong di kalami dunia kelawan omongan dunya di kalami dunia kelawan omongan dunya karena stidolatin kaya ngumumake barang kang ilang karena di dolatin kaya ngumumake barang kang ilang wa yusanu latir sunahake ayakula apa yen to ngucap sapa wong inda sama idalika ing dalem nalikane krungu ing dalem nalikane krungu wong kang ngumumake barang kang ilang itu Mas. Ida sama indalika ing dalem nalikane krungu wong kang ngumumake barang kang ilang la radda'a muga-muga ora balikake ing barang kang ilang Allahu sinten Allah alaika ing atase sira. Alhamdulillah. Jadi masih membicarakan tentang adab-adab ketika masuk masjid. Yang pertama kemarin ketika masuk masjid pastikan kita harus menjaga sendal kita, sepatu kita dari hal-hal yang kena najis, yang nantinya bisa mengotori masjid. Artinya apa? Misalnya kita nggak jaga sepatu atau sendal yang kena najis, maka nanti bisa kena kaki kita, kemudian kaki kita masuk ke masjid. Nah itu. Terus apa lagi Mas? Nyopot. Endaknya kalau kita masuk masjid pakai kaki yang kanan. Dengan cara bagaimana? Lepas sendal kiri, kemudian kaki kita menginjak ke sendal kiri kita tadi. Kemudian kita nyopot kaki kanan kita, nyopot sendal yang ada di kaki kanan kita, kemudian masuk dengan kaki kanan kita. Yang kedua, ketika kita masuk masjid, kita disunahkan baca A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
warahmatullahi sayyidina Muhammad wasallam. Itu atau bismillahirrahmanirrahim wa salamun ala rasulillah wa ala malaikatillah Allahumma ftahna abwaaba rahmatik innaka antal wahhab. Atau mengucapkan Allahumma firli dzunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Yang ketiga, hendaknya kita memberikan salam ketika mau masuk masjid. Di saat di dalam masjid itu banyak orang atau ada orang, kalau kita dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau kita lihat di dalam masjid kagak ada orang, maka kita disunahkan membaca assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu ketika itu. Yang keempat, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang yang kelima, alla yamurra baina yadayil musalli. Yang kelima, jangan melewati di depan orang yang sholat. Jangan mas. Wayarum maka Arab al-mururu lewat baina yadayil musalli, di depan orang yang sholat wa sutrati, dan sutrohnya orang sholat. Sutroh itu satir. Nih, makanya kita sunnah mas kalau sholat itu ngasih sutroh namanya, satir. Ini mah orang sholat, ini kita sunat kasih pembatas lah, itu kasih batas. Kalau enggak kita sholat di depannya pas tembok, gitu, ya. Nah kita haram lewat di depan orang sholat ini sama sutrohnya di sini, haram hukumnya. Kalau kita lakukan dosa, atau ini ada tembok, mas sini, mas lewati di sini, jangan, ya, nggak boleh, haram. Sholat yang sah. Kalau sholat yang tidak sah, kayak sholatnya anak kecil, apa anak kecil nggak sah sholatnya. Sholatnya orang gila, ada orang gila sholat sampai lewati depannya nggak apa-apa. Oh, sholatnya kagak sah. Ada nggak orang gila sholat? Orang gila sholat ada. Waktu terakhir mau gila itu dia sholat, akhirnya diingat sholat aja. Sholatnya berhenti kan nggak sah sholatnya orang gila. Lah kita melewati di depannya orang itu nggak apa-apa, tapi hati-hati dipukul kepala kita sama orang gila. Anak kecil lagi sholat, wah kita melewati nggak apa-apa. Oh dia sholatnya kagak tapi intikadil musolli, pada intikadnya orang yang sholat. Artinya ya aturan-aturan sholat kita kan tahu gitu. Walau naflan, walaupun sholat sunnah sekalipun, itu haram kita lewatin di depan orang yang sholat dan antara orang yang sholat dan sutrohnya, ya kan? Nah kalau sutroh, kalau sajadah gimana? Sajadah itu dianggap sutroh, batas sajadah itu, ya. Nah kalau nggak ada sajadah, ini usah sunuh. Yang sholatnya dia sendiri juga ngasih sutroh, ya. Wa ilam yajid, jika tidak menemukan almar orang yang lewat torikon jalan orang yang lain, ya. Walaupun orang yang ini tidak jalannya, diam aja dulu, nunggu selesai sholatnya, ya. Haitulam yuqassir, sekira karanya tidak PPK itu ceroboh al-musolli, orang yang sholat.
seperti tidak ngasih satir gitu ya. Waya juzu dan boleh al-mururu lewat idza toro ketika terpaksa ilaihi lewat li'in qadi nahwi ghorikin seperti untuk menyelamatkan orang yang tenggelam ya, atau ada kebakaran sampai cepet-cepet mau nolongin. Nah itu kalau terpaksa seperti itu gak apa-apa ya. Ada orang tenggelam, tolonglah, ini ada seorang sholat, kita buru-buru, gak apa-apa. Karena apa? Terpaksa, namanya darurat, atau nolongin apa ya, orang yang sholat tadi gak ngasih apa, pokoknya intinya ada orangnya gak pakai sutron gitu ya toh? Tapi karena kita terpaksa tidak apa-apa. Atau amma in qasara al-musalli bi an shalla fi ma'al yaqibu fi al-mamuru, atau kita lewat orang yang sholat yang ceroboh bi an shalla fi ma'al yaqibu fi al-mamuru, di mana udah tahu di situ tempat. Wadari kalau waktu kalmatofi seperti orang tawaf itu mas, orang tawaf dia sholat di depan Ka'bah itu, di mana itu tempat orang sholat. Sampai ya susah kalau kita nunggu dia selesai gimana, macet nanti tawafnya. Makanya sholatnya gimana? Berarti dia ceroboh dia sholat di tempat yang biasa dipakai untuk tawaf. Udah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Daripada tawaf itu apa? Wajib, sholat bisa wajib bisa sunnah, ya kan? Nggak ada kalau sholat wajib itu pasti pada berhenti semua mas, orang tawaf itu. Paham ya? Jadi pas sholat wajib itu pasti orang itu berhenti semua tawafnya. Lah orang udah pada sholat wajib nih sampai tempat tawaf yang haram yang tawafnya. Karena kan dijaga mas. Kalau udah takbir Allahu Akbar itu orang udah berhenti semua. Ada askar yang jaga. Paham ya? Tapi kalau yang ceroboh yang sholatnya seperti waktunya tawaf, memang tawaf itu kan gak pernah ada berhentinya. Tawaf itu sampai kiamat, kecuali corona. Kalau corona kemarin gak ada yang tawaf. Ternyata yang tawaf tiap hari itu ada burung yang tawaf di atas Ka'bah. Itu mungkin malaikat. Itu ada dulu waktu corona itu ada burung-burung itu di atas Ka'bah mas. Itu tawaf. Malaikat Allah yang menyerupai burung kan. Ya kan? Kalau lagi gak corona, tawaf itu 24 jam, gak ada yang sepi. Kalau agak sedikit sepi itu jam 8 ya, karena orang-orang pada ke hotel ngapain? Pada sarapan, pada makan pagi sama istirahat. Saya mau tawaf jam 2, tambah banyak orang. Jam 2, jam 3 menjelang subuh, siang panas mungkin gak ada orang tawaf, banyak orang juga. Ya, makanya yang sepi itu sebenarnya pagi. Ketika orang-orang di masjid itu dari
dari isya kadang-kadang pulang habis subuh. Mereka itu tidurnya pagi. Makanya orang Arab itu tidurnya rata-rata pagi. Orang Arab. Ya. Kalau malam pada ibadah. Orang-orang yang umroh itu loh, orang Arab bukan orang Arab, orang umroh itu. Ya. Kalau pas tidurnya apa? Gak tidur, main HP baik, ya siang kerja. Jadi kalau yang peko itu ceroboh yang sholatnya udah ketahuan ini buat apa namanya? Buat tawaf dia sholat di tempat itu. Ya. Yang keenam masalah adapun yang keenam Allah ya'ala fil masjid. Tidaknya orang itu tidak melakukan atau tidak mengerjakan di dalam masjid bi amali dunia dengan amalan-amalan dunia. Ka'ayati sebagaimana seperti apa mas menjual barang, oyastariya atau membeli barang. Orang nggak boleh jualan di dalam masjid, itu nggak boleh, haram, hukumnya haram. Ya, bukan hanya jual beli aja, amalan dunia aja. Misalnya di dalam masjid buat futsal, stres itu, misalnya, masjidnya lega ini futsal aja futsal, atau main-main apa gitu, nggak boleh mas. Dalam masjid itu haram. Di dalam masjid main slot lagi, dosanya double itu. Judi udah haram, terus di dalam masjid lagi lebih haram lagi. Apalagi misalnya main premi di dalam masjid, ya wong edan. Berarti dia meremehkan masjid tuh. Orang kayak gini tuh bisa dihukum kafir, ya kan? Kalau meremehkan masjid, karena masjid itu untuk sholat. Jadi main premi sengaja mau bikin kayak orang menginjak Al-Quran itu mas, itu kafir mendadak langsung. Hati-hati loh. Kafir itu gak harus ngomong keluar dari Islam, gak. Udah tahu kan Al-Quran diinjak, kafir dia, murtad otomatis. Jadi murtad itu enggak, termasuk murtad itu membuang Al-Quran. Membuang Al-Quran itu dia murtad orang. Tapi kalau orang membuang Al-Quran sih gak ada kalau orang Islam. Tapi biasanya orang itu gak sengaja ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di undangan itu loh mas. Karena ada tulisan Bismillah, itu kan Al-Quran tuh. Terus sampai tahu ini ada Bismillah, terus sampai buang. Itu kalau di dalam kitab surat Taubah itu bisa murtad. Itu ngeri banget. Makanya sampai nanti kalau nikah bikin undangan, gak usah pakai Bismillah. Salam-salam itu gak usah. Dengan hormat mengeluarkan, dengan hormat kami mengundang, itu aja udah. Bismillahirrahmanirrahim bukan. Assalamualaikum warahmatullahi, ada lafaz Allahnya di situ. Tujuannya kan kadang-kadang dikasih ayat-ayat Al-Quran. Apa namanya surat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Itu tuh ditulis di dalam undangan. Ngapain? Emang kalau udah ditulis itu orang apa-apa jadi gede gitu. Enggak ngepek kali. Ya. Enggak usah. Kecuali hadis, mungkin hadis pun jangan ditulis Arab. Kalau bisa mah ada ketika kajian Nabi mendoakan apa namanya Sayyidina Fatimah sama Sayyidina Ali waktu nikah. Kalau kayak gitu gak apa-apa buat pantas-pantasan.
Kalau undangan itu yang paling utama apa mas? Yang penting tanggalnya berapa? Itu. Emang orang dibaca semua kagak? Sampai nulis bagus. Emang dibaca. Saya kalau ada undangan saya lihat siapa ini kak? Ya pak, oh tanggal berapa? Ya udah gitu doang. Kalau ada itu dibaca-baca. Allah mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan segala macam. Terlalu banyak apa namanya sempurna itu semua. Yang penting undangan aja, ya, mohon kehadirannya dalam pernikahan saya, gitu tanggal sekian, tempatnya ditentukan, udah beres. Ya, jadi jangan ada kebutuhan jual beli di dalam masjid haram. Wa yusanu ayyakula inda ru'yati dzalika. Bahkan disunahkan ketika mas itu melihat orang jualan di dalam masjid itu mengucapkan la arba'allahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jualanmu, pada daganganmu. Begitu sunnah. Gugur bangkrut gitu, intinya begitu. Tapi ya begitu nanti bisa berantem gitu nanti. Tapi gak usah di kecek-kecekin juga mas. Yang terakhir yang berapa ya? Masalah yang ke 7 Allah ya takkallam bikalamat dunia. Hendaknya orang di dalam masjid itu tidak ngobrol dalam urusan dunia. Lo zikir atau mungkin membicarakan tentang bagaimana kita mengadakan maulid nih, ada rojabah nih, atau bahas tentang perkara akhirat lah, gitu, ya kan? Atau bahas dunia tetapi urusannya akhirat, nah, itu gak apa-apa. Nah, sampai di dalam masjid bahas cewek lagi, wes angel. Tadi ada cantik sekali lagi, gak jelas ya. Jangan bahas urusan dunia, karena istidlalatnya seperti mengumumkan barang hilang. Itu aja barang hilang aja loh, gak boleh diumumkan di masjid. Ya, kalau musola mah apa, kalau masjid. Wa yusanu disunahkan ayakula inda sama idalika, ketika kita mendengar ada orang mengumumkan barang hilang, la radallahu alaika, kita semua mendoakan apa? Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang kepadamu. Itu la radallahu alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.